Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Mei yang kala itu masih bersekolah SD. Ternyata Mei adalah bocil yang sangat jenius, terutama di bidang matematika. Bahkan saat itu Mei sampai mengajari gurunya karena salah ketika menerangkan rumus. Siang harinya Mei dipanggil oleh kepala sekolah. Di sini si kepala sekolah mengatakan kalau Mei terlalu jenius, jadi sepertinya ia sudah tidak pantas bersekolah di sini. Rencananya, Mei akan dipindahkan ke sekolah internasional yang ada di luar kota dengan mendapatkan beasiswa sampai kuliah nanti. Tak berselang lama, Mei pun bubar dari sekolah, lalu ia curhat kepada teman-temannya. Mei mengatakan kalau ia tidak ingin pindah ke sekolah internasional yang ada di luar kota, sebab ibunya sedang sakit. Jika Mei berangkat ke sana, si ibu tidak akan ada yang mengurus, karena ayah Mei entah pergi kemana, dan dia sudah meninggalkan Mei sejak bayi. Tak berselang lama, saat Mei masih mengobrol, tiba-tiba datanglah beberapa pria yang langsung menculiknya. 1 jam kemudian, Mei dibawa ke markas bos mafia yang diketahui bernama Hans. Ini orangnya. Diberitahu kalau Hans adalah bos mafia besar yang mempunyai bisnis di mana-mana. Hans sangat anti dengan teknologi seperti komputer atau ponsel, jadi ia lebih memilih menggunakan manusia cerdas untuk menghitung dan mengingat semua data-data rahasianya secara manual. Hans melakukan itu semua karena ia yakin dengan cara tersebut, maka tidak akan ada jejak digital atau bukti apapun jika suatu saat dirinya tertangkap nanti. Hans yang sudah mengetahui kalau Mei adalah anak yang jenius, ia pun berniat akan menjadikan Mei sebagai akuntannya untuk bisnis Hans yang ada di Amerika. Mei hanya tinggal menghitung seluruh pengeluaran dan pemasukan Hans, beserta dengan mengingat semua data-data rahasia bisnisnya. Awalnya Mei menolak karena ia tidak ingin jauh dari sang ibu. Tapi Hans mengancam jika Mei tidak mau, justru mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisi ibu Mei. Lalu ia akan mengirim Mei ke Amerika secepatnya. Beberapa hari kemudian, Mei tiba di Amerika dan ia pun langsung bekerja dengan tangan kanan Hans yang bernama Kinoi. Mei ditugaskan untuk menghitung seluruh pendapatan dari setiap usaha Hans yang ada di sana. Di suatu waktu, ada salah satu usaha Hans yang tidak mencapai target dan malah minus. Sesuai instruksi dari Hans, Kinoi langsung menghabisi pengelolanya, lalu digantikan dengan orang baru. Lalu kita akan diperkenakan dengan jagoan kita semua, yaitu Jason Statham, atau di film ini ia bernama Luke. Rupanya Luke adalah seorang petarung, dan saat itu Luke baru saja mengalahkan lawannya hanya dalam 1 kali pukul. Terlihat lawan Luke mendapat luka yang cukup serius, bahkan lawannya itu harus dirawat secara intensif. Ibu dari orang tersebut sampai menyalahkan Luke karena telah membuat anak sematawayangnya tidak sadarkan diri. Selanjutnya Luke mendatangi panitia pertandingan, lalu menghajarnya. Luke marah karena si panitia telah memberi Luke lawan yang tidak seimbang. Akibatnya, si lawan harus koma hanya dalam 1 kali pukulan. Si panitia malah balik marah dengan mengatakan kalau dirinya dan seorang bos mafia Rusia bernama Emily harus mengalami kerugian yang sangat besar atas taruhannya itu. Ternyata sebelumnya mereka memasang taruhan besar kepada lawan Luke dan sudah menyeting Luke agar kalah. Tapi baru sekali pukul, lawannya malah tumbang, padahal Luke sama sekali belum mengeluarkan teknik apapun. Akibat kejadian itu, si panitia memastikan kalau setelah ini, Emily sang bos mafia Rusia pasti akan memburu Luke yang telah membuatnya rugi besar. Mendengar ancaman tersebut, Luke bergegas pulang karena khawatir dengan keselamatan istrinya. Namun sesampainya di rumah, ternyata ia sudah terlambat, sebab istrinya telah dihabisi oleh para anak buah Emily. Luke juga hanya bisa pasrah tatkala dikepung oleh para anak buah Emily. Diketahui kalau misi penyergapan ini dipimpin oleh anak kandung Emily yang bernama Carlos ini orangnya. Di sini Carlos memutuskan untuk melepaskan Luke, tetapi ia mengancam akan menghabisi setiap orang yang dekat dengan Luke dan terus mengawasi Luke. Hal itu Carlos lakukan sebab ia ingin membuat Luke menderita dan tewas secara perlahan. Semenjak kejadian itu, Luke memutuskan pergi keluar kota untuk menghindari kejaran para mafia Rusia yang menargetkan dirinya.
1 tahun kemudian, adegan berpindah kepada May, yang setiap hari May menghitung dan mengingat setiap pemasukan dari bisnis haram milik Hans yang ada di sana. Malam harinya saat May tertidur, ia dibangunkan oleh seorang perempuan yang langsung memberitahukannya kalau ibu May sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Mendengar hal itu, May hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Kembali pada Luke yang saat ini terlihat telah kembali ke kota asalnya, namun sekarang ia harus menjadi seorang gelandangan. Terlihat ia mendatangi tempat para tunawisma hanya untuk mendapat makanan dan tempat tidur yang cukup layak. Keesokan paginya, Luke pergi ke sebuah minimarket untuk membeli sepotong roti, namun saat akan membayarnya, ternyata uang di sakunya telah hilang. Ia kemudian mengingat kalau waktu di jalan tadi telah bertabrakan dengan seorang pria parubaya yang kemungkinan besar mencuri uangnya. Bukannya kesal, Luke malah tertawa dengan sangat keras ketika mengingat kejadian barusan. Akibat keributan itu, Luke diusir dari minimarket tersebut oleh seorang pengunjung yang kebetulan seorang polisi. Karena mengenali wajah Luke, polisi itu bersama rekannya membawa Luke ke suatu tempat. Setibanya di sana, Luke langsung dihajar habis-habisan oleh para kelompok polisi tersebut. Terungkap fakta kalau ternyata dulu Luke pernah menjadi seorang polisi yang sangat disegani. Namun, ia memutuskan untuk berhenti setelah mengetahui betapa busuknya sebagian besar polisi yang ada di sana. Ia juga melaporkan pada atasannya kalau para rekannya ini telah melakukan sebuah pelanggaran yang cukup berat. Akibat laporan tersebut, para rekannya ini mendapat demosi jabatan yang membuat mereka sangat membenci Luke. Setelah dihajar habis-habisan, Luke pergi dari sana. Di waktu yang sama, terlihat Hans, sang bos mafia Cina yang baru saja tiba di Amerika. Ia langsung menemui May dan memberikan sebuah kertas. Di sini Hans menyuruh May untuk mengingat semua rangkaian nomor yang ada di kertas tersebut. Setelah yakin May sudah mengingatnya, ia langsung membakar kertas tersebut. Sekali lagi saya jelaskan untuk kalian yang lupa, kalau Hans ini tidak menyukai alat bantu berupa kalkulator atau komputer, karena ia memiliki kekhawatiran akan dibajak oleh pesaing bisnisnya. Jadi ia memanfaatkan kelebihan May untuk bisa mengingat semua informasi tentang bisnisnya tersebut. Kemudian ia bergegas membawa May ke suatu tempat, di mana ia akan memberikan serangkaian nomor berikutnya untuk kembali diingat oleh May. Namun dalam perjalanannya, mereka diserang oleh kelompok mafia Rusia yang berhasil menculik May. Hingga May berada di hadapan Emily, sang ketua mafia Rusia. Saat Emily terus memaksa May untuk menulis serangkaian angka, tiba-tiba para polisi sudah mengepung tempat mereka. Diketahui kalau para polisi ini di bawah pimpinan kapten bernama Wolf. May yang melihat ada kesempatan, ia pun langsung kabur dari sana. Sementara itu, Wolf saat ini sedang di perjalanan menerima telepon dari Kinoi tangan kanan Hans, di mana Kinoi memaksa Wolf agar segera menemukan dan menangkap May hidup atau mati. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan uang yang cukup besar pada Wolf. Setelah itu, Wolf menerima telepon dari Emily yang menyuruhnya juga untuk menarik mundur para anak buahnya. Emily mengatakan kalau ia akan memberikan lebih banyak daripada yang orang Cina tawarkan. Namun di sini, Wolf menolaknya karena ia merasa kalau May memiliki sesuatu yang sangat berharga. Setelah itu, Wolf menyuruh para anak buahnya untuk segera menangkap May dan membawanya ke kantor polisi. Sementara itu, pihak Hans yang merasa tidak terima karena kejadian penculikan ini, mereka memutuskan untuk mengobarkan api peperangan pada para mafia Rusia. Di waktu yang sama, Luke saat ini sedang berada di sebuah stasiun kereta. Terlihat Luke yang berniat melakukan hal konyol karena ia merasa lelah dengan semua yang telah terjadi padanya.
Namun seketika ia mengurungkan niatnya tatkala melihat seorang gadis kecil yang tak lain adalah Mei dikejar beberapa orang pria dewasa. Luke langsung memutuskan untuk masuk ke dalam kereta dan menolong Mei bagaimanapun caranya. Di dalam kereta terlihat Mei yang sudah terpojok. Untungnya Luke datang tepat waktu dan mulai menghabisi semua orang yang mengejar Mei. Setelah menghabisi semuanya, Luke menghampiri Mei untuk bertanya keadaannya. Namun karena Mei tidak mengenal Luke, ia langsung lari keluar kereta. Melihat hal itu, Luke pun segera mengejar Mei. Sesampainya di luar, Mei dihampiri oleh para polisi yang sebelumnya telah menghajar Luke. Nampak mereka akan membawa Mei ke suatu tempat. Tak lama berselang, Luke datang dan langsung menghajar para polisi itu. Di sini Luke mencoba menenangkan Mei kalau dirinya tidak akan menyakiti Mei. Saat mereka akan berbincang, tiba-tiba para mafia Rusia datang. Hal itu membuat Luke dan Mei terpaksa harus masuk ke dalam mobil dan kabur dari sana. Dalam aksi kejar-kejaran itu, salah satu mobil mafia Rusia mengalami kecelakaan. Kemudian, Luke menjebak mobil lainnya yang masih mengejarnya hingga ke suatu gang. Di sana, Luke langsung menghabisi mereka semua. Setelah kejadian itu, Luke meminta Mei untuk mengikutinya. Di sini, Luke membawa Mei ke sebuah toko baju untuk membeli beberapa pakaian, lalu menyewa sebuah hotel untuk dirinya dan Mei bersembunyi sementara waktu. Di sisi lain, para anggota mafia Cina saat ini sudah mengetahui lokasi Mei dengan melacak ponsel yang Mei bawa. Sementara itu, di dalam hotel, Mei menceritakan semuanya pada Luke, dari awal dirinya dibawa ke Amerika hingga berakhir di tangan mafia Rusia. Mei juga memberitahu Luke tentang serangkaian angka yang diberikan Hans padanya. Terungkap fakta kalau serangkaian angka itu ternyata merujuk pada kode sebuah berangkas. Kemudian di luar hotel, ternyata Kinoi dan para anak buahnya sudah sampai di sana. Kinoi langsung masuk dan membuat keributan karena resepsionis hotel tidak mau memberikan nomor kamar yang ditempati Mei. Luke yang mendengar suara keributan di luar, ia langsung bergegas pergi dengan Mei. Namun sebelum pergi, Mei menulis serangkaian angka kombinasi yang diingatnya di sebuah kertas sebelum memberikannya kepada Luke. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dari hotel tersebut lewat tangga darurat. Di luar, para polisi berdatangan ke hotel tersebut karena sebelumnya telah mendapat laporan tentang adanya tindak kejahatan. Terlihat para polisi disambut dengan tembakan dari para mafia Cina. Luke yang tiba di lantai bawah, ia langsung menghabisi para mafia Cina dengan sangat brutal. Terlihat saat ini Mei sudah berhasil kembali ditangkap oleh Kinoi. Saat hendak kabur, para mafia Cina ini ditembaki oleh polisi yang menyebabkan beberapa anggotanya tewas. Di sisi lain, Luke yang keluar dikenali oleh polisi yang langsung mengejarnya. Di jalan, Luke mencuri sebuah mobil dan mengemudikannya dengan sangat kencang agar terhindar dari kejaran polisi. Lalu ia keluar dan menaiki sebuah taksi guna mengelabui para polisi. Di dalam taksi, Luke menelpon Carlos putra Emily, sang bos mafia Rusia, menggunakan sebuah ponsel milik anggota mafia Rusia yang sebelumnya pernah ia ambil. Dengan menggunakan bahasa Rusia, Luke mengelabui Carlos. Di sini Luke mengaku kalau ia adalah salah satu rekannya yang bernama Piotr. Luke kemudian menanyakan di mana lokasi Carlos kerang karena ia memberitahu serangkaian angka kombinasi yang ia dapatkan dari Mei. Mendengar hal itu, Carlos tanpa pikir panjang langsung memberikan lokasinya sekarang. Di sisi lain terlihat Kapten Wolf bertemu dengan seorang wali kota bernama Danny. Terungkap fakta kalau ternyata mereka berdua dulu pernah satu tim dengan Luke.
Di sini Danny yang sangat mengetahui akan kekuatan Luke. Ia merasa khawatir kalau Luke akan berbuat nekat dan mengancam posisinya sebagai wali kota. Saat ia mengetahui kalau sebelumnya Luke bersama dengan Mei, si gadis Cina, ia langsung memerintahkan Wolf untuk menutup setiap perbatasan agar mereka tidak bisa keluar dari kota ini. Sementara itu, Mei dibawa Kinoy untuk menemui Jiaohan. Di sini Mei mengatakan kalau dirinya tidak pernah memberitahu kombinasi angka tersebut kepada siapapun. Di waktu yang sama, Luke telah sampai di tempat Carlos berada. Di sana ia memantau situasi terlebih dahulu. Namun ternyata tujuan Luke menemui Carlos bukan untuk membalas dendam dengan menghabisinya. Tetapi ia menjadikan Carlos sebagai sandera untuk mengancam Emily. Kemudian ia menelpon Emily. Di sini ia mengancam Emily agar memberitahukan tentang brankas yang ia incar. Awalnya Emily menolak hal itu. Namun saat ia diancam akan dihabisi seluruh keluarganya, Emily pun langsung memberitahukan tentang brankas yang Luke tanyakan. Ia mengatakan kalau brankas itu berisi uang sejumlah $30 juta yang berada di sebuah kasino para pecinan. Emily juga menambahkan kalau brankas satunya berisi sesuatu yang bernilai $30 juta juga. Namun lokasi brankas kedua cukup jauh dari sini. Singkat cerita, Luke yang merasa mustahil untuk masuk seorang diri, ia memutuskan untuk mengajak tim lamanya di kepolisian, termasuk Kapten Wolf. Di sini Luke berjanji kalau uangnya nanti akan ia bagi rata. Luke yang mengetahui kalau rekannya sangat licik, ia kemudian membakar kertas yang berisi kombinasi angka. Ia mengatakan kalau angka-angka itu sudah ia hafal di kepalanya. Dengan begitu, maka rekan-rekannya itu tidak akan membiarkan Luke tewas. Setelah semua persiapnya selesai, mereka memulai aksinya dengan menghabisi seluruh penjaga keamanan di lantai pertama. Setelah itu, mereka langsung menuju ke lantai bawah yang lebih banyak penjaga keamanannya. Kemudian mereka meledakkan sebuah ruangan penyimpanan brankas tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Luke menyuruh para timnya untuk menyimpan senjata mereka di lantai. Setelah itu, ia mulai membuka brankas tersebut. Tepat saat brankas akan dibuka, tiba-tiba Luke menembak para timnya. Setelah itu, Luke pun pergi dari sana bersama Kapten Wolf yang sebelumnya ia tembak di lengannya. Di tengah perjalanan, Luke memasukkan Kapten Wolf ke dalam bagasi bersama Carlos. Kemudian Luke menghubungi Danny. Ia meminta Danny untuk mengirimkan nomor Alex. Selanjutnya Luke menghubungi Alex dan langsung menawarkan sebuah kesepakatan. Terungkap fakta kalau ternyata Alex ini adalah orang yang mengetahui dan memiliki brankas kedua. Diketahui kalau isi brankas kedua tersebut bukanlah emas atau uang, melainkan sebuah kaset berisi banyak informasi. Luke memberi penawaran kalau ia akan memberikan sebuah isi dari brankas pertama dan kedua, asalkan Alex dapat membawa Mei dari tangan mafia Cina dengan selamat. Singkat cerita, Alex menemui Kinoy yang sedang bersama Mei. Kemudian tanpa ampun, Alex langsung menghabisi Kinoy dan para anak buahnya. Sementara itu, Luke pergi menemui Danny dan memaksanya agar memberikan harddisk tersebut. Awalnya Danny menolak, namun setelah ditodong dengan senjata, nyalinya langsung menciut dan ia segera memberikan harddisk tersebut. Keesokan harinya, Luke menemui Alex. Ternyata Alex ini adalah teman lama Luke sewaktu di kepolisian. Awalnya Alex berencana akan menghabisi Mei dan Luke, lalu ia akan mengambil uang dan harddisknya. Namun ternyata Luke telah mengaruhnya di tempat yang aman. Di sini Luke mengajak Alex untuk berduel. Ia mengatakan kalau dirinya kalah, ia akan memberitahu di mana disknya ia simpan. Namun saat duel tersebut akan dimulai, Mei menembak Alex. Setelah itu Luke membebaskan Kapten Wolf dan Carlos. Di sini Luke meminta Wolf agar mau mengantarkan Carlos ke ayahnya.
Setelah itu, Luke juga memberikan $50.000 untuk Wolf sebagai kompensasi darinya. Sedangkan uang sisanya ia berikan pada Hans, karena pada dasarnya uang itu adalah miliknya. 1 minggu kemudian, Luke berencana akan menyekolahkan Mei di sebuah sekolah khusus orang jenius. Mereka juga berencana untuk memulai kehidupan baru, karena Luke sudah menganggap Mei seperti anak sendiri. Tamat.